Halo Pak Polisi, halo. Mohon untuk direspon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, namanya Ustadz Andri Kurniawan, atau hilangkanlah Ustadznya dulu ya, Andri Kurniawan. Seorang penceramah yang punya istri 3 ini bagi saya penting untuk kita bedah di sini. Apa ucapannya, apa provokasinya. Kenapa? Karena kalau orang-orang seperti ini terus dibiarkan berkeliaran di Indonesia, menyebarkan ceramahnya, maka mau sampai kapan Indonesia ini berantem terus-terusan? Satu kali lagi, berantem terus-terusan tanpa henti. Tuduhan yang begitu busuk terus-terusan tanpa henti. Atau ini bukan tuduhan, atau benar ini adalah faktanya. Tetapi kemudian narasi-narasi ini sering kita dengar dan basi sih sebetulnya. Tapi ya wis lah, karena masyarakat Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, ada juga yang terprovokasi. Maka kita harus katakan bahwa ucapan-ucapan seperti ini tidak lain dan tidak bukan hanya memprovokasi saja. Ya, oke, kita dengarkan dulu nih apa ucapan dia tentang Indonesia. Saya sampaikan di Jember ini supaya tahu. Jadi gini, ini kalau ini benar-benar terjadi betul di Indonesia, ada 4 opsi. Opsi pertama, triumvirat. Triumvirat itu dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang dimunculkan adalah Menhan, Mendagri dan Menlu. Ini triumvirat. Tapi ini posisinya lemah. Kemudian muncul opsi kedua, presidium. Nah, presidium ini ternyata orang-orangnya yang disiapkan itu semua anti-Islam. Ini sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta menolak opsi kedua ini. Opsi ketiga, ini yang mau digerakkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, the real presiden, presiden yang sebenarnya. Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Ini kader-kader Odo Yesuit, kader-kadernya Jenderal L.P. Murdani. Jadi dia akan mengajukan opsi ketiga, junta militer. Otomatis lah, semua umat Islam ini akan dikorbankan, terutama ulama-ulama akan dijadikan korban pertama kali. Opsi ketiga, akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Apa? Ulama akan mengangkat panglima dengan jargon iskariman atau syahidan. Ini artinya apa? Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jihad fisabilillah. Itu. Makanya tunggu komando ulama. Kalau bahasa softnya, bahasa halusnya, revolusi akhlak. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa umumnya, people power. Gitu. Ya, saya kira itu perlu saya. Oke, menurut kalian apa yang diucapkan oleh si Andri ini benar atau tidak, jujur atau hoax, ya, menyampaikan keresahan atau menyampaikan provokasi? Oke, kira-kira menurut kalian seperti apa? Satu kali lagi, narasinya basi sebetulnya. Tapi ya wis lah, meskipun basi, tapi masih ada aja orang yang mau makan nasi basi itu. Maka kita akan terangkan di sini. Itu saya kira, ya, ucapan-ucapan provokasi, ucapan-ucapan yang tidak bisa dibuktikan secara fakta. Cok bayangkan, dia ingin mengatakan bahwa pemerintah ini adalah anti-Islam. Anti-Islam, garis bawahi anti-Islam. Anti-Islam, bos. Dia mengucapkan Hendro Priyono, mengucapkan Luhut Binsar Panjaitan. Katanya ini orang-orang yang anti-Islam.
Pak Hendro Priyono. Saya pernah melihat dia sholat kok. Dia kayaknya Islam kok. Masa ya orang Islam anti-Islam? Hah? Kepikiran nggak oleh Anda? Dan saya lihat memang Pak Hendro Priyono itu salah satu orang yang sering melawan orang-orang yang punya paham radikal. Jadi pertanyaannya, anti-Islam atau anti-radikal? Kalau anti orang-orang radikal, maka saya kira bukan hanya Pak Hendro, ya, tetapi banyak orang yang anti, orang yang punya pikiran dangkal, termasuk saya. Apakah Anda mau mengatakan bahwa saya anti-Islam? Tiap hari sholat, bos, anti-Islam. Kalau anti orang radikal, maka bisa dipastikan 100% iya. Jadi Anda jangan menyamakan antara Islam dengan radikal. Oke? Paham nggak kira-kira? Tidak semua orang Islam itu seperti Anwar Abbas, ya. Semua ulama di Indonesia ini sepakat untuk membuat imam yang punya jargon iskariman aumut syahidan. Kita tahu sama-sama itu jargon siapa? Itu jargon FPI yang front pembela Islam, tapi nggak tahu sekarang front persaudaraan Islam apakah pakai jargon yang sama. Kayaknya masih sama sih jargonnya, iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, jihad fisabilillah. Satu kali lagi, ucapan-ucapan seperti Andri ini sebetulnya sudah basi, tapi masih banyak orang yang makan omongan basi ini. Makanya saya perlu terangkan di sini bahwa ucapan seperti itu tidak bisa dibuktikan secara fakta, karena yang mereka tuduhkan orang-orangnya itu semuanya juga orang Islam, bukan anti-Islam, tapi anti orang yang punya pikiran kerdil tentang Islam. Itu yang harus saya terangkan. Dan kalau ini masuk dalam kategori provokasi, dan menurut saya memang ini masuk ke dalam kategori provokasi, maka saya harap untuk ucapan ini diviralkan. Pengen tahu saya, selalu saya pengen tahu siapa yang sebetulnya berbohong di sini, siapa yang sebetulnya munafik di sini, siapa yang sebetulnya anti-Islam di sini. Apakah benar dia? Harus dibuktikan dong. Sekali lagi, kalau ini mengandung unsur provokasi, halo Pak Polisi, halo, mohon untuk direspon. Karena hanya dia yang mengucapkan itu, tetapi kemudian banyak orang yang mendengarkannya. Maka kalau ini masuk dalam kategori provokasi, dia sedang menyebarkan virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Saya harus bisa pastikan itu. Terus menebarkan kebencian kepada negara. Apa-apaan? Anti-Islam, anti-Islam, anti-Islam. Kemarin ada yang deklarasi Gerakan Nasional Anti-Islamofobia, Islamofobia, Islamofobia. Anda terus aja jual bahasa-bahasa Islam untuk kepentingan Anda dan kelompok Anda. Padahal Anda tidak mewakili seluruh umat Islam. Paham ya? Satu kali lagi, mereka itu sebetulnya tidak mewakili seluruh umat Islam. Mewakili sebagian kelompok, ya. Yang 1, 2, 3 orang. Bahkan tidak mewakili mayoritas umat Islam juga kok. Ya. Mohon perhatikan ya Pak. Ini saya mohon banget untuk perhatikan orang-orang kayak gini. Ya. Karena bakal menjadi benalu jika mereka terus bersama menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.